Gosta de fazer ousia, essa novinha que tá na volanda. Gosta de fazer ousia. Oke, kita sekarang push ya. Cak. Kita push. Remnya oke. Kanan, kiri, tak geber. Wow, tanjakan. Wih, gila mas, gak di aspal. Oke. Apa? Pendek banget ini lurusnya. Wow. 83. Keren. Cak, akhirnya IWB bisa ngetes langsung generasi terbaru Honda ADV 90 yang racing, Cak. IWB penasaran apakah feel-nya berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Kita akan bedah bos sampean. Oke, kita langsung coba naikin. ADV ini adalah motor yang nyaman ya, posisi ridingnya enak. Kemudian juga kita bisa melihat untuk display speedometernya ya, dengan sangat gampang karena di sini ada kayak topi, Cak. Nah, pada saat kita nyalakan ada kayak logo Honda. Dan teman-teman, ini bisa kita setting ya. Bisa backlightnya hitam atau putih dari sini, Kang Mas. Nah, dari sini kita bisa tes. Kita coba ya. Oke. Kita coba setting latar belakangnya, teman-teman. Nah, ini kita bisa ganti putih. Teman suka yang mana terserah ya. Oke, kita putih aja ya. Speedometernya jelas sekali terbaca, Cak. Oke, kita langsung starter. Nah, teman-teman, tampilan speedometernya memang kelihatan jelas banget ya angkanya. Jadi kita jadi menyenangkan sekali untuk menggunakan motor ini. Kita langsung, getarannya lumayan halus ya. Kita sekarang coba, enteng teman-teman, dan ini sudah ada traction control sehingga pasti lebih nyaman. Kita coba, depan kita ada juga yang ngetes ya teman-teman. Jadi kita akan salib dulu ya biar lebih mudah. Oke, pertama kita rasa wah, engine memang enteng ya. Engine Honda 4 katup ini ringan tarikannya, enak ya, effortless ya. Oke, kita panasin dulu, kita rasakan dulu feel dari motornya. Oke, wah enak sih ya. Suspensinya walaupun suspensi yang panjang stroke-nya, tapi ternyata lincah teman-teman. Tuh, buat nikung-nikung, buat ke kanan ya, belok kanan, kita braking dikit, langsung tekuk dalam ke kanan, mudah dilakukan, tidak ada ngoyo sama sekali, santai, Cak. Oke, kita rasakan dulu, kita belum push ya teman-teman. Ini bener nggak jalannya? Oh, ini ke kiri, kita ikutin garisnya, Cak. Kiri, seret, rem dikit, kanan, belok lagi kiri. Udah sengaja banget ngasih jalan yang meliuk-liuk seperti ini, sengaja ya, sepertinya ingin menunjukkan kemampuan sasis dan juga suspensi dari ADV. Wah, jangan sampai nginjek yang putih sih, terasa agak licin ya yang putih. Oke, di sini ada tanjakan juga ternyata. Wah, tinggi juga tanjakannya. Wih, sampai nggak di aspal, Cak. Rodanya oke, kita geber di sini. Oh, ini ada ada posisi tidur. Kita coba simulasi. Wah, emang enak sih kalau ADV buat gajlukan, enak mas. Jadi bener-bener empuk rasanya ya, terserap dengan baik ya. Dari sini kita ke kanan mas. Oke, langsung belok kanan. Oke, oke, kita sekarang push ya, Cak. Kita push. Rem, langsung kanan, remnya oke. Kanan, rem dikit, belok lagi, langsung tekuk ke kiri, tekuk parah, gasruk. Oke, kiri langsung, gas lagi, rem dikit. Wah, bodinya terasa agile ya, Cak, lincah. WB nggak nyangka sih, memang jauh lebih enak dibandingkan ADV 150 ya. WB kan punya ya, tenaganya dikit, dicolek langsung ngacir. Kita langsung ke lurus dikit, kiri langsung. Wah, belokannya, remnya oke. Kanan, kiri, bisa dilakukan dengan sangat baik. Kita kayak cari sim, Cak. Kanan lagi, Cak. Kita geber. Wah, tanjakan. Wih, gila mas, gak di aspal. Kita geber dari sini, gas mas. Oke.
kita geber lagi, belok kanan. Rem. Wah teman-teman, suspensinya memang bekerja sangat baik ya di kacamata IWB. Jadi walaupun dia jangkung, IWB nggak ngerasa ada membal yang berarti ya. Jadi sangat presisi rasanya Cak IWB, surprise banget ya. Kita kanan dikit ya, walaupun kita kanan dulu, kiri. IWB berusaha keras untuk geber biar merasakan limit dari motor ini Cak. Kanan langsung geber. Kita gas sini, membal lagi. Wah, gak di aspal Cak. Oke, kita gas lagi Mas. Ada cewek ngetes alon-alon Mas, kita ikutin dari belakang. Oke, melengkung kanan, ngasruk, rem, lurus dikit, langsung kanan dan melengkung. Ini enteng sih rasanya ya, agile banget rasanya. Ngasruk. Oke, ke kiri lagi. Oke. Yes, braking. Langsung kita belok kanan. Jadi sejauh ini belum ada komplain Cak untuk feel riding dari motor ini ya. Untuk ukuran motor jangkung stabil teman-teman, gampang ditekuknya, dan remnya juga cukup banget ya, remnya double disc brake jadi enak, dan ditekuknya juga gampang teman-teman. Jadi effortless walaupun bodi gede terasa nggak gede Cak. Tapi kalau saya nanya apakah ada perbedaan dari feel riding untuk generasi sebelumnya, IWB sih nggak ngerasa ada perbedaan signifikan Cak ya. Maksudnya kayak sama aja sih, cuman memang kita ngerasa kayak nih dia nih yang paling enak ya. Lihat dari speedometernya Cak, rasa lebih mudah dilihat ya. Oke. Buset, gasruk Mas. Kok ternyata rendah banget ya, apa IWB terlalu miring ya Cak ya. Kanan lagi. Jadi memang pasti kalau kita lihat dari motor ini, semuanya pada noleh Cak, saking IWB terlalu rebah ya. Oke, kita kanan. Yes, kita jangan terlalu rebah Cak, kita harus presisi teman-teman. Kiri lagi, kanan kiri, dan kita langsung belok ke kiri Cak. Oke, jadi secara general IWB katakan puas ya dengan motor ini. Perubahan dari Honda ini membuat motor ADV 90 menjadi sosok yang bisa kita katakan opsional ya. Kalau sampai nyari motor suspensinya enak banget, suspensinya tidak bikin membal kita, sama bisa bisa milih motor ini. Yes, lihat nih, pada saat ban juga napak di aspal, rasanya kok apa ya, tadi kan sempat naik gitu ke aspal ya, dari aspal ya, karena tadi tanjakan. Nah itu rasanya motor stabil banget. Yes. Oke Cak, sejauh ini puas, mantap sekali motornya. Jadi IWB katakan ini adalah motor yang sangat recommend kalau sampai mencari motor stabil, suspensinya enak, dan powernya juga sangat cukup, dan juga canggih yang pasti Cak ya teman-teman. Ini motor canggih. Jadi kalau kita lihat dari sisi speedometernya udah jelas ya, bisa kita setting putih dan hitam. Dan juga bagian sisi ini Cak, ini IWB ngerasa tuh kayak nyaman ya ada sini karena lebar dia, dan ini empuk. Dan yang paling menjadi kekuatannya, saya bisa mundur sesuka hati karena di sini apa ya, agak rata ya teman-teman ya. Dan tapernya juga lebar, kemudian kita bisa melakukan manuver dengan sangat gampang sekali. Brakenya cukup sekali Cak. Jadi sejauh ini IWB nggak ada komplain ya, mungkin hanya harganya Cak. Harganya cukup tinggi 41 jutaan, tapi sampai mendapatkan sesuatu yang lebih pastinya. Ya, dengan fitur yang sudah racing, fitur yang sudah lengkap, sama bisa navigasi dengan motor ini, sama juga bisa menggunakan motor ini untuk calling, musik, dan warna untuk yang racing itu hanya warna ini Cak. Jadi hanya warna coklat, ya. Nah, dari pengetesan ini Cak, ada beberapa poin yang bisa IWB share buat sampai semuanya. Yang pertama, keunggulan dari New ADV ini adalah mesinnya yang halus dan akselerasinya cukup baik Cak.
Jadi sekali colek rasanya benar-benar enteng untuk ukuran bodi sebesar ini. Kemudian handling juga ringan dan stabil. Jadi manuvernya lincah dan effortless, sampai pasti akan terkesima dengan bagaimana reaksi ADV ini pada saat kita tekuk kiri kanan. Lalu suspensi depan terbaik untuk saat ini dari kacamata IWB, terbaik di kelasnya sebab nyaman dan presisi serta minim ada getaran. Kemudian yang kelima adalah posisi ridingnya yang rileks serta terasa gagah, bodi yang besarnya tidak mengintimidasi. Itu adalah beberapa kelebihan yang dirasakan. Terus apa kekurangannya? Nah, kekurangannya dari kacamata IWB adalah facelifnya yang terkesan agung karena nggak banyak berubah. Tentu saja kita berharap ada gebrakan yang lebih frontal, nggak hanya terkesan minimalis. Nah, nah, kedua adalah powernya. Power atas bukanlah yang underdog banget, cuman memang kurang jambak. Mungkin karena bodinya besar, dan ini adalah Matic yang memang diracik untuk kenyamanan, bukan performa geber-geberan. Jadi cukup bisa kita maklumi, akan tetapi tetap ya dari kacamata IWB power atasnya kurang jambak. Yang terakhir kekurangannya adalah harganya yang cukup tinggi di kelasnya. Walaupun kita tahu untuk rivalnya juga bermain di harga tersebut, kita tetap berharap Kang Mas Yan namanya juga ngarep ya. Harganya kalau bisa ditekan lagi pasti makin jos gandas dengan harga 41 jutaan untuk versi Roadsing dari kacamata IWB. Memang tidak semua orang bisa membeli motor Matic ini. Itu tadi tes IWB, merasakan bagaimana generasi Roadsing yang kita kenal adalah sebuah generasi ketiga untuk ADV 160 ini. Dan teman-teman, sekali lagi kalau saya nanya bagaimana feel motornya, memang kita harus katakan tidak ada perubahan yang signifikan. Feel ridingnya sudah enak ya teman-teman semuanya, apalagi saya tahu sendiri ya, untuk suspensi ADV ini sudah menggunakan stok yang panjang. Jadi ayunannya itu benar-benar nyaman ya, meredam dengan baik. Kita tadi sempat disodorin dengan adanya polisi tidur, dan ini adalah kekuatan untuk ADV. Dimana kalau sampean menghajar bumpy atau jalan nggak rata, rasanya stabil, rasanya nggak ngocok. Dan ini kelebihan yang tidak bisa kita tampik. Apalagi teman-teman, yang paling istimewa adalah di bagian depannya. Suspensi depannya enak, ngayunya enak banget ya. Dan yang IWB suka adalah motor ini walaupun tinggi secara ground clearance-nya, tapi ternyata pada saat kita nikung kiri kanan nggak limbung sama sekali. Bahkan IWB tadi sempat gasuk berkali-kali, feel stability tetap terjaga dengan baik. Itu ya yang menjadi kekuatan untuk ADV ini. Dan IWB juga suka bagaimana posisi stang ADV ini yang pas ya. Kita tadi sudah ngerasain membuat kita tuh kayak controllable, semuanya terkontrol dengan baik. Apalagi untuk versi Roadsing, speedometernya jelas banget. Speedometer yang terpampang dengan clear, walaupun dengan cahaya sinar matahari yang terik. Jadi semuanya terasa nyaman. Kalau kelemahan, mungkin IWB bisa memberikan masukan ya kepada Honda. Sebenarnya kita berharap dengan usianya yang sudah cukup lama, kita berharap sih motor ini akan ada perombakan total. Perombakan menyeluruh semuanya. Sebab pastinya kita tuh walaupun sudah cakep ya, desainnya kan cakep nih Cak. Kita nggak bisa pungkiri lah, di belakang, depan, rasanya tuh kayak tough, rasanya tuh kayak gagah. Tapi kan pasar ini kadang-kadang kita udah ada namanya boring Cak. Jadi kalau perubahannya minimalis seperti ini ya, rasanya kayak nggak all out aja sih. Tapi kalau saya nanya, apakah desain ini cakep? Cakep, tapi kurang all out itu aja. Jadi rasanya kayak nanggung aja Kang Mas. Nah, teman-teman IWB silahkan semuanya untuk menyimpulkan apakah semen suka dengan desain ini. Tapi kalau sama nanya mengenai powernya, ability handlingnya, kemudian juga brakingnya, ini adalah motor yang sangat pas. Bukan yang terkuat untuk powernya, tapi pas banget. Pick up powernya oke, halus ya, road delivery-nya juga sangat terkontrol. Kemudian juga motor ini lincah, dan juga motor ini memiliki jok yang lebar. Semuanya almost perfect untuk ukuran bagi IWB ya, untuk ukuran motor adventure yang sekarang dibilang oleh Honda sebagai Sport Utility Vehicle atau SUV ya. Jadi itu Kang Mas ya, impresi IWB mengenai motor ini. Motor yang harganya juga mungkin kalau bisa mungkin sedikit dikoreksi. Sebenarnya kita berharap sih nggak sampai 40 juta ke atas. Akan tetapi memang yang diberikan oleh Honda adalah yang terbaik buat semuanya, mengingat harga NJKB-nya aja sudah cukup tinggi Cak untuk motor ini ya. Jadi sekarang sama komen di bawah Cak, kira-kira IWB perlu boyong lagi nggak sih? Soalnya emang rada tergoda Cak. IWB ada 150 cc, si Red Cement, sejauh ini awet ya teman-teman, dipakai oleh IBAM sampai kuliah, dari SMA sampai kuliah sekarang digunakan juga. Dan sejauh ini IWB nggak ada keluhan berarti untuk ADV. Ya puas ya, nggak ada gredeg, dan ya feel-nya nyaman banget ya.
Jadi kalau sama sudah merasakan motor ini, pasti untuk mencoba Matic lainnya itu kayak terasa kurang maksimal kenyamanannya ya. Karena memang ayunan suspensinya pas, enak, empuk, dan juga handlingnya ringan, handlingnya agile, lincah. Jadi ini adalah paket yang menurut IWB jos bahasanya mencari motor Matic bergenre adventure atau disebut oleh Honda sekarang SUV. Oke Cak, jadi gitu Cak, update benar bersama semuanya. Seperti biasa kalau kalian suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Oh jadi Kang Mas, sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat